What's up bro, kembali lagi dengan video yang pas dari Gadget. Dan kali ini saya mau mengunboxing sekaligus mau quick preview tentang smartphone yang ada di depan saya ini, yaitu Realme GT2 Pro. Ini adalah smartphone flagship terbaru dari Realme. Saya penasaran karena jujur ini saya pertama kali akhirnya mencoba smartphone flagship dari Realme. Karena biasanya saya tuh kalau misalnya handphone flagship gak jauh-jauh dari iPhone, Samsung. Atau beberapa kali saya juga nyoba si Oppo Find Series, yes. Dan kali ini ada Realme GT2 Pro. Yang saya suka dari Realme GT2 Pro ini adalah sebuah smartphone yang akhirnya peduli juga pada lingkungan. Dan itu nggak main-main, karena kalau misalnya saya cek dari spesifikasinya juga banyak hal atau banyak spare part atau banyak bagian dari handphone ini dia menggunakan bahan-bahan yang memang merupakan bahan daur ulang. Karena secara desain dia menggunakan desain biopolimer katanya. Yang pertama di dunia. Berasal dari sumber daya terbaru yaitu kertas biopolimer SABIC yang mengurangi emisi karbon selama pembuatan panel belakang sebesar 35,5%. Dan kemasannya juga peduli lingkungan ya. Karena Realme mengatakan bahwa kemasannya ini didesain ulang sehingga plastik telah berkurang 21,7% menjadi hanya 0,30% dan 100% pencetakan pada kemasan menggunakan tinta minyak kedelai. Pilihan ramah lingkungan yang terbuat dari sumber daya terbaru. Wow. Dan dia ini adalah smartphone pertama di dunia yang bersertifikasi TCO 9.0. Bahkan klaim dari Realme sendiri adalah setiap jutaan unit GT2 Pro yang dibuat menggunakan Papertec Master Design setara dengan mengurangi 3,5 juta botol plastik yang diproduksi. Dan yes, mengurangi 3,5 juta produksi. Dan ini kita langsung aja unboxing. Kotaknya bisa kalian lihat. Di sini ada tulisan Realme GT2 Pro 2K Super Reality Display, Papertec Master Design menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 platform. Itu artinya ini adalah smartphone dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 yang termurah, karena harganya sendiri setelah saya cek itu cuma 9,5 juta rupiah. Bandingkan dengan brand-brand lain yang angkanya itu berada di angka belasan juta. Kemudian ini ada spesifikasi kameranya 50 megapiksel plus 50 megapiksel dual primary camera. Dan yes, ini adalah spesifikasi sekilas. Ada keterangan 12 GB RAM, 256 GB storage-nya berwarna putih kertas. Dan langsung saja kita unboxing. Somehow saya lupa bawa cutter, jadi kita langsung aja pakai alat seadanya di studio saya, yaitu bolpen. Saya penasaran bagaimana bagian dalam atau yes, di dalam kotaknya ada apa aja, karena katanya dia sangat peduli lingkungan sekali. Aduh, kecoret cuy. Oke. Di bagian depan hanya ada tulisan GT2 Pro ini, dan ini memang bahannya agak beda dibanding handphone-handphone lain. Oke, let's see. Yes. Realme, the future in paper. Masa depan pada kertas. Nggak ada kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Ini ada tulisan. Oh, ini handphonenya, dan kita cek di sebelah sini ada apa aja. Petunjuk penggunaan dan kartu jaminan. Ya, kita sebagai pembeli juga pasti berharap jaminannya terjamin ya, karena ini harganya juga tidak murah. Wow. Wait. Ini berwarna putihnya beda gitu. Oh, ini casingnya, kita akan mendapatkan case. Dan ini bahannya juga beda ya. Dan kepala charger yang lumayan gede ini. Dia kepala charger dengan daya 65 watt. Kapasitas baterainya sendiri 5000 mAh. Dan kabel datanya seperti ini, sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan ini, oh ini apa ini? What is this? Nggak ada apa-apa, ini hanya kotak gitu aja. Wow, ini fungsinya apa nih kotak begini? Saya juga nggak tahu. Oke, simple gitu aja. Ini adalah isi dari handphonenya. Kok saya nggak menemukan SIM ejector ya? Oh, ada SIM ejector di sebelah sini. Dan kita lihat handphonenya. Wah, ada tanda tangan desainernya langsung. Oh iya.
Kalau misalnya ada teman yang nggak tahu, desain dari Realme GT2 Pro ini didesain oleh Naoto Fukasawa, desainer produk industri ternama di dunia katanya. Kalau misalnya kalian penasaran, silahkan Google langsung aja nama tersebut, dan ini ada tanda tangannya. Premium, yes premium, beda iya, karena saya merasa ini seperti ada patternnya kayak gitu, dan bagian depan sudah gitu aja. Jadi menurut saya yang menggunakan bahan kain, berbahan kertas adalah bagian belakangnya ini. Kemudian ini berbahan kaca. Untuk bagian kameranya ada tulisan dual 50 megapiksel matrix OIS camera, dan ya, simple. Dan kalau misalnya saya cek itu di sini mengukir secara laser yang memungkinkan untuk melengkapi biopolimer ini dengan desain yang mencolok secara visual, mereplikasi pola produk berbasis kertas. Teman-teman reviewer yang lain sempat nulis-nulis pakai pensil di bagian belakang ini, tapi saya nggak kepengen sama kayak yang lain. Cuma ini kalau misalnya dipakein casing, tampilannya jadi oh my god. Tapi saya suka nih casing bawaannya. Kenapa? Karena nggak gampang kotor harusnya. Dia berwarna hitam kayak gini dan oh ya, menyatu dengan sempurna pada handphonenya. Dan secara grip ini juga enak-enak aja. Dan kalau bisa dibandingkan dengan beberapa brand smartphone flagship lainnya, akan tampak seperti ini secara ukuran maupun bahan. Ini adalah Oppo Find X5 Pro. Nah, kalau secara ukuran seperti ini perbandingannya ke 3 handphone, di mana Oppo Find X5 Pro ini dia berbahan kaca yang super glossy dan super memantulkan sekali dan mudah meninggalkan sidik jari. Kemudian di S22 Ultra dia berbahan kaca tapi dia berfinishing matte. Dan Realme GT2 Pro berbahan biopolimer kayak kertas gini katanya. Jadi mana yang kalian suka? Silahkan tulis di area komen di bawah. Dan secara ukuran juga menurut saya masih enak-enak aja, masih kerasa besar. Walaupun tidak besar sebesar S22 Ultra. S22 Ultra kayak gini memang kelebihannya layarnya terasa full tapi tapi negatifnya adalah agak susah dikantongi. Dan bagian depan dari Realme ini dia flat. Sedangkan kayak S22 Ultra ini dia bagiannya melengkung. Yes. Dan di genggaman tangan menurut saya enak-enak aja ya, karena size-nya juga pas. Dan kalau misalnya dibandingin dengan Oppo Find X5 Pro, si Oppo ini bagian kacanya melengkung bagian depan dan kerasa lebih pendek dibanding Realme GT2 Pro. Yes. Dah, untuk layarnya sendiri dia menggunakan layar datar AMOLED 2K pertama di dunia dengan teknologi LTPO 2.0. Dia menggunakan layar ber-refresh rate 120 Hz tapi adaptif. Jadi bisa berubah dari satu refresh rate aja, 1 Hz, atau bisa sampai 120 Hz tergantung sedang digunakan untuk apa. Dan ukuran layarnya sendiri ini dia berukuran 6,7 inch 2K 525 ppi 1400 nits 100% P3 color gamut. Saya masuk wifi dulu. Yes, itu adalah password wifi saya. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini silahkan gunakan password wifi ini. Dan dia sudah dilengkapi lapisan kaca Gorilla Glass Victus. Ini adalah terkuat dari Gorilla Glass, dapat dijatuhkan dari 2 meter katanya, tapi ya saya sayang aja. Kemudian secara prosesor dia menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 5G. So ini handphone sudah 5G, jadi sudah future proof. Dimana prosesor 8 Gen 1 ini menggunakan teknologi arsitektur 4 nanometer dengan GPU Adreno yang katanya bikin lebih hemat daya. Dan satu hal yang saya suka dan bikin saya penasaran adalah sistem pendingin dari handphone ini yang sudah menggunakan stainless steel vapor cooling max. Jadi Snapdragon 8 Gen 1 itu terkenal akan panas. Tapi katanya karena dia sudah menggunakan pendingin khusus yang bernama stainless steel vapor cooling max itu, dia bisa direduksi sampai dengan 19 derajat Celcius. Dan itu katanya terdiri dari 9 lapisan, termasuk diamond thermal gel. Jadi ada thermal gelnya yang 50-60% lebih baik dari standar thermal paste dalam menghilangkan panas. Dan itu artinya Snapdragon 8 Gen 1 yang orang-orang kenal itu sebagai prosesor yang panas bisa ditanggulangi oleh Realme. Dan dia juga sudah support fingerprint scanner. 'Di bawah layar. Jadi bisa kalian lihat saya sedang mengatur
sidik jari saya. Jujur ini adalah fitur yang saya suka. Kenapa? Karena ya kita selama 2 tahun ini kemana-mana pakai masker. Dan menurut saya daripada menggunakan face untuk meng-unlock, lebih cepat, lebih praktis itu menggunakan sidik jari. Dan untuk connectivity saya cek pada bagian handphone ini dia menggunakan teknologi Wi-Fi omnidirectional. Bahkan antena pada handphone ini terletak pada beberapa part yang membuatnya itu tidak akan memiliki masalah dengan jaringan. Karena saya nggak tahu bagaimana dengan handphone-handphone lain, tapi kalau misalnya kalian lihat gambar yang satu ini, di beberapa part itu dia merupakan antena-antena yang akhirnya membuat jaringan itu tampak stabil. Untuk kamera sendiri, dia punya 3 kamera ya di bagian belakang, dan ini adalah handphone pertama di dunia yang memiliki kamera ultrawide 150 derajat dan lensa mikro 40 kali. Dan untuk kamera utamanya sendiri dia beresolusi 50 megapiksel dengan sensor IMX766, memiliki OIS, EIS juga, kemudian lensa ultra makro 40 kali, zoom hingga 40 kali, resolusinya Full HD. Dan untuk yang ultrawide tadi yang 150 derajat dia memiliki resolusi 50 megapiksel. So, ini handphone cuma ada 3 kamera kayak gini, simple. Dan ya bisa jadi ini sudah memenuhi kebutuhan banyak orang, bisa jadi enggak juga. Bagaimana performa kameranya kalau bisa dibandingkan dengan handphone flagship macam S22 Ultra maupun iPhone 13 Pro yang saya miliki. Dan fitur-fitur pada kamera ini kalau misalnya saya cek juga lumayan banyak. Oh yes. Kalau misalnya saya coba untuk membuka layar pada saat kondisi kayak gini, dan yes, ini terasa cepat. Untuk tampilan sendiri dia menggunakan Realme UI 3.0 based on Android 12. So dia sudah Android 12. Jadi itu adalah poin-poin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman karena ini adalah video unboxing dan preview kesan pertama tentang device ini. Dan yang jelas handphone ini mungkin saya akan jadikan sebagai daily driver pengganti dari S22 Ultra. Bagaimana nanti performanya tunggu aja. Cuma yang jelas karena ini bagian belakangnya putih, walaupun katanya dia mudah sekali dibersihkan, tetap paling aman menurut saya menggunakan casing seperti ini. Oh iya, saya mau buka SIM cardnya. Cuma saya tidak menemukan informasi tentang daya tahan apa sudah IP6768 ya, SIM cardnya ada 2, tidak ada slot eksternal untuk SD card. Ini hanya SIM card berukuran nano dan di bawahnya ada USB-C, tombol power yang ada patternnya. Kemudian bagian atas hanya mikrofon, kamera itu posisinya, kamera depan ya, ada di bagian pojok kiri seperti itu. Dan di bagian kiri ada tombol volume. Sudah. Kesan pertama, saya kerasa ini enak dipegang tangan dan membuka juga cepat. Kita lihat bagaimana performanya saat saya gunakan sebagai daily driver. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang Realme GT2 Pro? Apakah layak dibeli di harga 9,5 juta rupiah? Tunggu aja, saya nanti akan tulis secara lengkap bagaimana ulasan penggunaan handphone ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.